Pemirsa, Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo akan memeriksa terpidana kasus pengalian hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Soal penerbitan surat jalan dan rekomendasi yang ia terima juga akan diselidiki pemirsa. Selain itu, Barreskrim akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Joko Chandra. Untuk membahasnya, pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir ke studio Viva One, yaitu ada Pak Johnson Panjaitan, merupakan praktisi hukum. Selamat sore Pak Johnson. Sore. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah kalau begitu ya. Kemudian pemirsa, melalui sambungan telepon ataupun juga Skype saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Ito Sumardi, merupakan koordinator masyarakat anti korupsi atau dari MAKI. Selamat sore Pak Ito. Saya Boyamin. Maaf, maksud saya mantan Kabar Reskrim, yaitu ada Pak Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, ada Pak Bonyamin Saiman. Selamat sore Pak Bonyamin Saiman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ibu Yenti Ganarsi, yaitu pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat sore semua narasumber kami. Pertama saya ingin ke Pak Bonyamin dari MAKI. Pak Bonyamin, dari hasil penelusuran Anda, aliran dana Joko Chandra ini mengalir kemana saja? Apakah ada datanya dari MAKI? Ya, baru informasi sepotong-sepotong. Katanya ada dana 500 dolar Singapura sama uang 7 miliar. Tapi mengalirnya kemana, saya belum bisa memberikan secara gamblang. Karena ya sudah saya masukkan ke lembaga-lembaga, artinya ke kepolisian, komisi kejaksaan, dan juga berkaitan dengan nanti ya rencana ke KPK juga begitu. Jadi ini sebatas masih itu, dan itu sifatnya masih berkaitan dengan masih awal gitu. Tapi setidaknya sumber saya agak valid. Paling tidak ada dari sekian yang memberikan keterangan baik di kepolisian maupun di kejaksaan, itu ada yang menyampaikan itu gitu. Tapi memang belum ada bukti tertulis misalnya transfernya atau bentuk apalah gitu kan. Tapi setidaknya itu harusnya ditindaklanjuti dan didalami karena buktinya itu 500 dan 7 miliar itu apakah dalam bentuk omongan saja yang MAKI dapatkan atau mungkin MAKI juga mendapatkan katakanlah ada dokumennya? Belum ada dokumennya, karena kan ya apapun mestinya kan ini orang cerdas semua kan gitu kan, masa pakai transfer itu kan ya sesuatu yang muskil kan gitu kan. Tapi setidaknya dari sisi itulah yang kemudian harusnya didalami. Tapi saya juga tidak berani ini mengatakan sesuatu yang sudah pasti, karena ini apapun asas praduga tidak bersalah. Tapi setidaknya logika masyarakat awam tidak mungkin ini gratisan, kan itu. Nah inilah yang sebenarnya maka kemudian saya mendorong kepada kepolisian maupun kejaksaan nanti juga KPK penggunaan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Yang di sana mengatakan apabila ada pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya memalsu surat-surat, itu masuk kategori pasal 9 Undang-Undang Korupsi itu. Meskipun itu tidak ada suap, tidak ada kerugian negara. Nah, itu kan nanti juga dengan dasar pasal itu, maka bisa dikejar pasal-pasal yang lain, suap, gratifikasi, setidak-tidaknya tiket pesawat, segala macam itu apa gratisan. Itu kan dibayar sendiri misalnya, gitu kan tidak mungkin itu juga. Nah, inilah yang sebenarnya mestinya didalami oleh Barreskrim dan juga kejaksaan maupun KPK. Dan itu pun saya yakin informasi ini juga sudah dipunyai oleh masing-masing lembaga itu. Karena sekelas saya yang orang partikelir aja mengetahui itu, maka ini tidak bisa diketahui oleh aparat penegak hukum. Jadi saya yakin juga sudah dipunyai oleh aparat penegak hukum juga. Gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Johnson. Pak Johnson, ini kan ada uang 500 dan juga 7 miliar begitu ya. Nah, ini orang sudah ketangkap. Bisa nggak sih kita usut begitu? Pertama, saya harus menyatakan dulu rasa hormat saya pada Presiden, Menko Polhukam, dan Kabar Reskrim atas penangkapan Pak Joko Chandra ini. Tisa, kalau kita mau komplit melawan para mafia ini, tindakan kita juga harus komplit menurut saya. Kenapa? Karena begini, dari segi waktu, apakah yang kita mau sidik ini hanya sebatas peristiwa surat jalan atau rekomendasi NCB, atau 11 tahun dia lari dari mulai satu hari kurang putusan PK itu diucapkan sampai dia ketangkep. Apakah itu yang mau kita sidik? Kalau itu yang mau kita sidik, maka ada 3 kunci yang harus disidik dengan sangat sungguh-sungguh. Pertama orang, yang kedua uang, yang ketiga telekomunikasi, Tisa. Nah, jangan sampai terulang lagi kayak kemarin-kemarin
pejabat yang sebenarnya mengamati orang, jangan sampai dia bilang tidak bisa melacak. Jangan-jangan nanti yang uang juga bilang uangnya nggak bisa dilacak. Telekomunikasi juga dibilang telekomunikasinya nggak bisa dilacak. Tapi kan kalau berdasarkan yang sudah-sudah, misalnya ada kasus-kasus uang gelap begitu ya, uang-uang siluman seperti ini, kita masih menduga ini ya, sekali lagi dalam tanda kutip ini masih diduga. Biasanya kan mereka tidak menggunakan sistem transfer, biasanya kan cash begitu. Iya, akan tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Misalnya yang pertama, memang ini agak tipis karena biasanya ini jadi tempat bersembunyi ya. Pengacaranya selalu bilang bahwa oh itu professional fee. Tapi pertanyaannya di luar professional fee, pembayaran itu pakai rekeningnya siapa? Siapa yang membayarkan itu? Yang kedua misalnya ya, ini jelas sekali terbuka. Masa naik pesawat gratis atau itu pesawatnya Joko Chandra? Kalau pesawatnya Joko Chandra, negara ini lebih bodoh lagi, bukan cuma orang yang nggak bisa kelacak. Pesawat Joko Chandra masuk juga nggak kelacak begitu. Tapi kalau dia sewa, pasti ada perusahaan dong. Nggak mungkin dong dia kayak bayar busway aja sekarang nggak pakai uang kontan, Tisa, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya adalah penyidikan ini sekarang sangat tergantung semua pada kepolisian. Karena saya lihat kejaksaannya juga diam-diam aja bahkan melakukan pembelaan di internal ya kan, karena tidak transparan dan lain sebagainya. Menurut saya konfigurasi sebelum penangkapan Joko Chandra, Presiden, Menko Polhukam dan Kabar Reskrim atau kepolisian ini bersatu harus diulangi lagi untuk kasus yang ini. Kalau tidak, menurut saya lemah. Jadi kita jangan terpancing. Kuncinya berarti di kepolisian ya? Di kepolisian. Coba kita tanya ke mantan Kabar Reskrim Pak Ito. Pak Ito, kuncinya di kepolisian. Ini bisa nggak orangnya sudah ketangkap saat ini? Kemudian juga sudah ada katakanlah tersangka lainnya dari institusi kepolisian begitu. Ini bisa nggak terungkap siapa yang menjadi otaknya selama 11 tahun ini, termasuk soal aliran dana ini khususnya Pak Ito? Terima kasih Mbak Tisa. Saya berdasarkan pengalaman saya dulu, kita pernah menangani masalah Gayus Tambunan ya, mafia pajak, di mana kita ambil dari Singapura, mirip sekali. Kemudian kita juga harus ingat bahwa Bapak Presiden telah memerintahkan untuk mengusut tuntas kasus ini, sehingga kemudian diikuti dengan tindakan atau komitmen Kapolri untuk bisa mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Bahkan Kapolri mengatakan meskipun langit runtuh maka hukum akan tetap ditegakkan siapapun juga terlibat. Nah, terkait dengan aliran dana atau penyediaan anggaran ini saya sudah mengalami dulu selama lebih dari 2 tahun menjabat Kabar Reskrim. Ini hal yang sangat lumrah ya Mbak Tisa. Kenapa? Karena para pelaku kejahatan yang memiliki finansial atau kekuatan finansial besar, umumnya dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melepaskan diri dari jeratan hukum. Antara lain kita tahu bahwa ada pengajuan PK dan lain sebagainya. Nah, selama 11 tahun ini sangat tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang diberikan kepada pihak-pihak terkait sehingga yang bersangkutan bisa terlindungi dan dia bisa melenggang keluar masuk ke Indonesia. Dan ini pengalaman saya juga dulu ya Mbak ya. Oleh karena itu kalau kita menemukan bukti adanya anggaran yang disiapkan, tentu kita mengikuti prinsip follow the money. Follow the money. Nah, follow the money itu startingnya dari mana Pak Ito harusnya? Kan harus follow the money begitu ya. Kita harus startingnya dari mana dulu? Ya kita harus menemukan dulu apakah ada catatan-catatan yang dulu saya pernah temukan, ada catatan anggaran yang disiapkan untuk ABC. Kemudian kita harus ngecek dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah tentunya, bahwa ini adalah untuk Bapak, untuk A, untuk B, untuk C. Ini harus diikuti termasuk dengan bagaimana mencari bukti-bukti keterkaitan dengan pihak yang diduga menerima uang tersebut. Sehingga di sini kita betul-betul secara transparan dan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Jadi tidak sembarangan karena ada catatan ditemukan, mungkin di tempat bendaharanya atau di bagian keuangan, langsung kita declare atau kita menyatakan bahwa orang yang disebut di sana sudah menerima. Saya juga mengalami dulu, dikatakan menerima dari sesuatu. Ternyata pada saat saya konfrontir, sama sekali orang tersebut belum memberikan. Nah, kalau kita mau menerima atau tidak, itu kan kita semuanya terikat dengan sumpah jabatan, kita terikat dengan kode etik, tergantung kepada manusianya di sini Mbak Tisa ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Bu Yenti. Bu Yenti, ini kan harus mengusut ini dananya ini dari mana, dananya keluar ke siapa saja. Harus startingnya bagaimana dulu Bu Yenti?
begini, sekarang ini startnya harus pada tersangka. Karena kalau langsung ke Joko Chandra agak sulit ya. Karena begini, yang terjadi sekarang ini adalah ada PSK-nya Pak Brigjen PU dan lawyer, ya kan? Nah, dari situ dulu sebetulnya supaya kita kan tadi kita sudah menyatakan bahwa baik bukan asumsi ya, tetapi dari pengalaman motif orang melakukan suatu, misalnya dalam hal ini motif membantu sampai membuatkan surat palsu, apakah mungkin tanpa imbalan gitu ya? Pada umumnya kan tidak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang perlu didalami. Kemudian seperti Pak Johnson sampaikan bahwa kita ini berangkat pada adanya aliran dana, adanya orang dan adanya alat telepon tadi kan. Kita kan bisa itu semua sebagai hal yang harus didalami oleh kepolisian. Pernah ada aliran dana yang sudah beredar ya di media bahwa ada catatan dari tersangka lawyer yang menyatakan meminta dana untuk biaya perkara. Itu jelas bukan untuk fee. Pak Bonyamin kan pernah muncul untuk biaya perkara. Nah ini dari situ dulu alirannya kemana. Nah setelah itu tentu lawyer ini kan tidak mungkin mengeluarkan uangnya sendiri. Nah ini mungkin baru bisa ke rekeningnya Pak Joko Chandra kalau memang ada di situ dan kalau memang lewat rekening. Atau kan bukti kan tidak hanya transfer ya, nanti bukan ada saksi juga dan lain sebagainya, petunjuk dan sebagainya, ini harus didalami. Dan kemudian ini kan penting sekali, adanya imbalan ini sangat penting. Karena sekarang ini yang menjadi keprihatinan atau menjadi keheranan masyarakat adalah bahwa yang tersangka di Barreskrim ini adalah berkaitan dengan surat palsu, surat jalan yang palsu gitu saja kan. Apa iya hanya seperti itu? Walaupun disampaikan bahwa menolong. Oke, menolong. Tapi apakah pertolongan ini tanpa imbalan? Nah nanti kalau ada imbalan, nah ini baru masuk bahwa ada penegak hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang bahkan dengan imbalan, berarti kemungkinan ada suap atau ada gratifikasi, tergantung. Kalau diberikan duluan berarti kita masuk ke suap, kalau diberikan setelahnya hadiah berarti gratifikasi. Selain juga itu tadi bisa masuk ke pasal 9 Undang-Undang Korupsi. Dan kalau sudah seperti ini kan implikasinya luas karena kompetensi mengadilinya menjadi kompetensi penyidiknya bisa jadi KPK seperti itu. Karena saya kira itu lebih bagus kalau KPK seandainya memang ada korupsi supaya tidak menimbulkan kecurigaan lah. Saya kira Pak Ito kepolisian terbuka dan legowo lah seandainya ini ada korupsi, kemudian yang menanganinya adalah KPK berdasarkan pasal 6 Undang-Undang KPK kan jelas kalau ada termasuk penegak hukum 1 miliar ke atas dan menimbulkan sorotan masyarakat. Nah ini kan semua sudah terpenuhi. Jadi mungkin seperti itu. Itu nanti kita baru aliran dana, baru kita bisa kepada Pak. Karena Pak Joko Chandra sekarang ini kan statusnya hanya terpidana saja. Belum ada status apapun dari kepolisian, mungkin saksi ya, saya kurang tahu. Oke, ada beberapa kasus tapi saat ini belum ditetapkan menjadi tersangka juga begitu atau belum ada status hukumnya juga soal ada beberapa kasus surat palsu, kemudian juga ada beberapa kasus lainnya pemirsa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tapi usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.